Iya, iya. Dia tidak ditepati janjinya, akhirnya ini anak pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk. Jadi untuk total anggarannya dia di 4 miliar Kak. Ini wacana dikeluarkan langsung oleh pusat, Iya, betul. bahkan presiden Iya. kita langsung. Beda Berita Radar Selatan. Selamat datang di Beda Berita Radar Selatan. Saya Hasan Desari dan rekan Saya Basuk Marewa. apa kabar Ewa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar Saya biasa sendiri. hari ini Kak, luar biasa. Alhamdulillah. Wah, Iya, ada 3 lagi nih isu yang kita mau bahas. betul Kak. Tapi kita tidak usah mengungkap Ya. tiganya itu apa, tapi satu dulu yang kita ini. Yang pertama itu soal kasus pembunuhan. Betul. Itu kan bagaimana itu? Itu sebetulnya menguras emosi publik itu karena Betul. pelakunya ini anak sendiri. Iya. Nah ini yang kita mau ulas. Bisa diceritakan dulu ke sahabat Radar Selatan betul. seperti apa di sana sebetulnya itu yang terjadi. Jadi kan kasus ini Kak dia terjadi di Jumat malam. Di Jumat malam itu tanggal berapa 10 ya? kalau tidak salah. Tanggal 10 Desember Jumat malam. Enggak, 10 Januari. 10 Januari 2026. Jadi kejadiannya ini dia ada anak, namanya ini anaknya Adi, Adi, iya. namanya usianya 20 tahun. Jadi dia dijanji sama orang tuanya untuk dibelikan sepeda motor, janji Sepeda motor ya. sepeda motor. Karena janji itu yang kemudian menjadi pemicu kejadian ini terjadi. Jadi dijanji mungkin tidak ditepati janjinya, mungkin tiba masa harinya Iya, iya. dia tidak ditepati janjinya, akhirnya ini anak pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk. Oh, mabuk. Dalam keadaan mabuk. Dalam kondisi mabuk. Iya, dia cekcoklah sama ayahnya, cekcoklah sama ayahnya di dalam rumahnya, di dapur rumahnya. Kemudian terjadilah itu Kak, di ini ayahnya, bagian sebelah kirinya. Lama setelah kejadian, ayahnya ini sempat dilarikan juga Kak di rumah sakit. Cuma dalam perjalanan dia tidak tertolong, tidak terselamatkan. Akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Dan beberapa jam setelah kejadian, Polres Bulukumba ini juga patut kita apresiasi karena dia bergerak cepat dan langsung mengamankan pelaku. Sampai 1 hari setelah itu, ditetapkanlah sebagai tersangka ini si pelaku ini Kak. Itu. Dan memang dari interogasi awalnya dia memang mengakui bahwa ya, saya karena dijanji sepeda motor. Waktu saat interogasi. Interogasi awalnya dan menghabisilah ini korban dan dan yang merupakan ayahnya sendiri Kak. Iya. Jadi begitu ceritanya. Jadi ini pelaku sempat itu dulu, sempat minum dulu. Minum dulu. Terus kembali ke rumahnya dalam keadaan mabuk, cekcok dan akhirnya terjadilah pembunuhan. Dan ada cerita menariknya Kak, karena saya sempat ketemu sama tetangganya ini, bukan tetangganya sih, tapi orang warga sekitar situ. Warga sekitar situ. Pelaku ini sempat singgah di salah satu tempat dan ditanya sama orang, kenapa kok? Dia bilang sudah ku bunuh bapakku. Saya suruh ketika bapakku mungkin meninggal itu di sana. Jadi dia masih sempat begitu bercerita sama orang untuk menceritakan kejadiannya. Nah, jadi kejadiannya itu di dalam rumah? Dalam rumah, di dapur rumahnya Kak. Di dapur rumah? Iya. Jadi yang melihat saat kejadian itu siapa-siapa ya? Ya, mungkin karena suara-suara teriakan Kak. Oh iya, akhirnya warga undang warga sekitar. Ditambah lagi nih tadi aku bilang dia yang sampaikan juga ke orang-orang lain begitu. Oh iya, iya. Dia sampaikan ke orang lain, saya sudah katanya begitu. Karena kejadian ini Kak, dia terancam hukuman 20 tahun penjara. Kan kalau di dan ini menariknya jadi dari kasus ini Kak, dia menggunakan KUHP baru. Sehingga sempat kemarin itu sampai beberapa jam atau sampai 1 hari mungkin baru tersangka karena dikaji lagi dulu kembali pasal apa yang paling pas untuk dikenakan kini. Dan berdasarkan KUHP baru ini dia dijerat kasus pembunuhan. Sebenarnya maksimal 15 tahun penjara Kak. Tapi junto lagi pasalnya karena yang korbannya adalah satu rumahnya sendiri gitu ya. Keluarga dekatnya sendiri, dalam hal ini ayahnya sendiri, sehingga ditambah sepertiga dari ancaman. Berarti kalau 15 tahun ditambah sepertiga itu 20 tahun. Jadi ancamannya 20 tahun penjara. Iya, betul. Ini kan kasus ini sebetulnya bikin publik terdiam sebetulnya. Karena kenapa? Karena ini kasus bukan cuma tindak pidana. Betul. Di sini ada soal kesehatan mental juga yang perlu ini. Kedua soal konflik keluarga. Dan kadang itu yang terjadi seperti di konflik keluarga. Dan
kedua itu mungkin soal lingkungan sosial. Iya, betul. Jangan sampai anak-anak ini memang selama ini bergaulnya kurang. Betul. Terus kedua soal komunikasi keluarga juga penting. Ya. Tanpa mau menyalahkan siapa-siapa. Betul. Memang kita dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran persoalan pola asuh, persoalan banyak hal lah yang bisa kita ambil pelajaran sebagai publik. Betul. Ya intinya perlu kita mendeteksi dini itu masalah psikologis karena menurut saya itu penting. Jangan sampai kita sebagai orang tua atau keluarga menumbuhkan bibit dendam dalam anak kita. Gitu. Jadi lanjut ke. Iya. Dan sebelum kita lanjut lagi Kak, kan di Radar Selatan itu sempat ada 2 versi berita Kak. Di berita awal itu kita tulis bahwa ini anak tiri. Oh, anak tiri. Sementara di berita kedua baru terklarifikasi bahwa itu anak kandung. Anak kandung. Karena memang dalam pencatatan di kependudukannya di Capil dia tercatat sebagai anak kandung di dalam kakaknya Kak. Oh, anak kandung. Cuma kenapa muncul isu anak tiri itu memang sebagian publik itu muncul berawal dari interogasi awalnya ini di situ Babin Kamtipmas setempat dia kirim laporan ke Kapolres mungkin atau ke kantornya yang menyatakan bahwa ini anak tiri, sehingga kita juga teman-teman media yang meliput di lapangan awalnya menganggap itu anak tiri. Tapi setelah diperiksa dokumen kependudukannya, ternyata dia tercatat sebagai anak kandung. Tapi kan kita sebagai media kan harusnya berpatokan ke administrasi kependudukan, Kak. Terlepas misalnya apa cerita di balik itu, tapi yang tercatat di administrasi kependudukannya dia adalah anak kandung. Nah, dan itu jadi rujukan kita. Betul, itu yang menjadi rujukan kita sebagai. Menarik ini, Wak. Jadi kasus-kasus seperti ini sebetulnya agak miris sebetulnya kita mau terima agak susah kita terima sebetulnya dari Eroset bahwa kok anak bisa sampai ayahnya begitu. Dan kami sih maksudnya kita berharap tidak ada kasus-kasus seperti itu lagi yang terjadi. Oke, kasus kedua mungkin isu kedua soal menarik ini yang soal rencana proyek jembatan jembatan Amatoa ke Gedung Pinisi. Dan saya dapat informasi itu di akhir Januari. Di mana? Betul Kak. Jadi kan itu memang merupakan proyek lanjutan dari Gedung Amatoa Kak. Sebenarnya. Jadi kan ini makanya nomenklatur anggarannya itu dia di Dinas Pendidikan. Karena kan Gedung Amatoa itu dia melekat di Dinas Pendidikan. Jadi untuk proyek lanjutannya adalah pembangunan untuk mengintegrasikan antara Gedung Amatoa dengan Gedung Pinisi. Ya, nantinya bakal ada jembatan di sana yang menghubungkan antara Gedung Amatoa dan Gedung Pinisi. Jembatan itu. Jadi jembatan penghubung. Kalau untuk pengerjaannya memang rencananya dikerjakan di tahun ini. Di tahun ini. Kemarin kan di awal Januari. Jadi di akhir. Jadi kan saat ini Kak, kalau berdasarkan wawancara dari Kepala Dinas Pendidikan Andi Boyan Saputra, kalau menurut beliau saat ini sementara proses verifikasi anggaran. Proses verifikasi anggaran itu kemungkinan rampung di akhir Januari. Di akhir Januari. Entah terkait pengerjaan fisiknya mungkin ya kan masih ada lagi proses lelang dan lain sebagainya, kemudian baru pengerjaan fisik. Jadi untuk total anggarannya dia di 4 miliar Kak. 4 miliar untuk khusus pembangunan jembatan. Tapi kan dia satu paket dengan penataan landscape, penataan taman, itu 7 miliar semua. 7 miliar. Jadi 4 miliar untuk khusus untuk jembatannya, sementara penataan landscape-nya itu selebihnya itu. Sekitar 3 miliar. Luar biasa nih Wak, kalau proyek ini terrealisasi ya tentu menjadi bakal mempermudah akses gitu. Jadi pegawai yang tadinya di Pinisi, di Gedung Pinisi bisa ke Amatoa bisa ke Pinisi. Terus ya pastilah mempercepat mobilitas dan mendukung aktivitas pemerintahan maupun pelayanan publik seperti itu. Tapi seperti biasa mungkin kami di Radar Selatan dan khususnya sahabat-sahabat Radar Selatan pasti berharap proyek ini terlaksana, transparan, tepat guna dan benar-benar bermanfaat. Kan itu memang sebenarnya isunya di publik Kak. Kan kalau di reaksinya di publik menganggap bahwa kenapa pemerintah membangun jembatan antar gedung ini gitu. Sementara kalau menurutnya ada beberapa orang yang menganggap bahwa masih banyak misalnya
masih ada jalan yang rusak, masih ada jembatan, bahkan yang jembatan yang sering dilalui oleh warga yang rusak. Tapi kan kalau berdasarkan keterangannya atau pembelaannya dari pihak pemerintah menganggap bahwa ini juga menjadi penting karena itu seperti yang kita bilang bahwa ini untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan untuk meningkatkan mudah aksesnya dan meningkatkan kualitas pelayanan publik juga, sehingga tidak ada yang satu lebih penting daripada yang lainnya begitu. Dan yang kedua juga Kak, selain untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, jembatan ini juga tentunya akan mengubah landscape kota juga Kak. Dia menambah estetika. Iya, menambah estetika kota karena bayangkan gitu yang jalanan luas di sini kemudian ada jembatan yang melintang begitu. Secara estetik itu sangat estetik nantinya Kak. Kalau sudah jadi itu jembatan, itu bakal menjadi ikon baru juga di Kabupaten Bulukumba. Itu intinya ikon baru. Tapi harapannya juga tentunya kita juga tidak bisa menutup mata dengan keresahan warga yang lain soal jalan rusak. Tapi saya rasa itu semua sudah diperhatikan oleh pemerintah. Cuma memang ada jenjangnya. Ada jenjang, ada yang penentuan prioritas. Betul. Isu ketiga ini levelnya nasional sebetulnya ini. Nasional. Karena kan sangat berdampak ke daerah. Iya, karena ini wacana dikeluarkan langsung oleh pusat. Bahkan Presiden kita langsung Pak Prabowo yang pernah memang di salah satu pertemuan dia mengungkapkan bahwa perlu memang dilakukan atau mengubah format pilkada kita yang tadinya pilkada apa namanya tadi? Pilkada langsung menjadi pilkada tidak langsung. Jadi kembali DPRD. Lagi dong di zaman tahun 90. Oh, memang sudah sempat begitu. Iya, yang memilih itu kan anggota DPR. Anggota DPR dia memilih memilih calon bupati. Banyak yang sebetulnya ini pro kontra. Dia menganggap bahwa kalau pilkada tidak langsung itu menguras banyak. Biasanya kalau pilkada langsung pilkada langsung kemarin itu yang banyak menguras anggaran. Betul. Nah sekarang untuk mengefisiensikan anggaran makanya pemerintah pusat itu mewacanakan pilkada tidak langsung. Pilkada melalui DPRD. Bisa sedikit cerita soal itu, seperti apa hasil di masyarakat seperti apa masyarakat? Betul. Kalau ini kan wacana ini sebenarnya Kak, hadir dari parpol. Saya partai politik. Seperti yang kita bilang dari Pak Prabowo dalam hal ini dari partainya Gerindra. Betul. Dan bahkan kalau misalnya kemarin yang saya wawancara itu dia Ketua Gerindra Kabupaten Bulukumba, sekaligus Wakil Ketua DPRD Bulukumba Bapak Sahruni Haris gitu. Yang tentunya secara kepartaian dia mendukung pilkada tidak langsung ini. Dan tentunya dengan pertimbangan pertama persoalan efisiensi anggaran, yang kedua soal anggapan bahwa pilkada langsung ini justru semakin membuat demokrasi ini semakin semakin bebas, semakin liberal gitu, sehingga semakin pragmatis lah di masyarakat katanya ini pilkada tidak langsung itu pilkada langsung itu. Sehingga muncullah ide itu, gagasan itu bahwa bagaimana tidak kalau kita kembalikan lagi ke pilkada tidak langsung begitu. Karena kalau menurutnya di Gerindra kan setiap era itu sudah 20 tahun ya Kak, kalau kita menjalankan 20 tahun lebih menjalankan pilkada langsung. Pilkada langsung itu kan mulai itu kan 2004. Berarti sekarang 2025, 2026 sudah 20 tahun lebih lah. 20 tahun lebih. 10 tahun lebih. 2004. 2004 iya 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Iya. Berarti dan katanya saatnya dievaluasi kembali proses berdemokrasi kita. Kenapa misalnya saat ini demokrasi kita semakin pragmatis, orang-orang memilih semakin pragmatis. Salah satu evaluasinya dengan menganggap bahwa metode pilkada kita yang perlu dievaluasi. Itu anggapannya Kak. Dan yang kedua juga persoalan efisiensi anggaran dan lain-lain. Tapi di sisi lain kayak partai menolak itu di PDI yang juga sampai ke daerah-daerah menolak bahwa tidak mengembalikan ke pilkada langsung ke pilkada tidak langsung sama halnya dengan mengkhianati reformasi begitu. Karena kan itu salah satu yang diperjuangkan di reformasi. Dan untuk mengembalikan lagi ke sana tentunya
teman-teman yang di aktivis 98 ini dan PDI juga mempertanyakan nih, kok mau dikembalikan gitu. Ini menolak semangat, ini melawan reformasi gitu, melawan semangat reformasi. Iya, betul. Dengan alasan juga yang menurutnya ya salah satunya yang dipegang oleh masyarakat hari ini adalah haknya untuk hak suaranya gitu. Iya. Dan itu untuk mengembalikan lagi ke pilkada langsung dianggap bahwa itu merebut hak. Iya, kan begini juga untuk bersuara. Yang memilih kan nanti anggota dewan. Perwakilan masyarakat. Betul. Perwakilan rakyat. Tapi kan banyak masyarakat yang beranggapan bahwa belum tentu. Belum tentu yang dia pilih itu sesuai dengan pilihan kami. Betul. Nah, seperti apa pro kontra di luar? Iya. Itu Kak. Nah, ada juga memang anggapan di publik yang menganggap bahwa ya tidak jadi soal misalnya kalaupun harus pilkada tidak langsung melalui DPR, tapi kualitas DPR-nya juga harus ditingkatkan gitu. Dia betul-betul lahir dari masyarakat. Iya, dia betul-betul masyarakat juga harus bisa memilih begitu. Dan yang jadi soal bagaimana dengan, kan ini persoalannya Kak, persoalan awalnya adalah terlalu banyak nih katanya pemilih pragmatis yang memilih kepala daerah ini hanya berdasarkan transaksional. Tapi kan bagaimana dengan pemilihan DPRD? Apakah juga pragmatis atau tidak begitu? Betul. Itu kan begitu ya. Jadi ada anggapan di publik yang menilai bahwa tidak jadi soal pilkada tidak langsung, tapi kualitas kelembagaan DPRD juga harus ditingkatkan. Salah satunya ditingkatkan harus dievaluasi nih partai. Karena kan ini anggota DPRD ini adalah produk partai, produk partai sehingga misalnya partai harus selektif dalam mendudukkan calon legislatif nantinya. Bukan dilihat dari dia paling populer, dia paling banyak uangnya, tapi betul-betul dilihat dari kualitasnya sebagai orang yang memang pantas untuk duduk di situ atau mewakili masyarakat, mewakili ideologi partainya begitu. Kan yang selama ini terjadi begitu Kak ya. Pokoknya kau populer diperebutkan sama partai, dan kita juga kadang tidak melihat, dan bukan kita, dan orang-orang juga yang mau mencalonkan diri sebagai anggota dewan kadang tidak melihat apa ini ideologi partainya. Yang dilihat adalah peluang kemenangannya begitu ya. Jadi misi yang dibawa di situ adalah misi individu, bukan misi publik. Artinya kan partai ini dia harusnya sebagai organisasi terbesar setelah negara kan, partai dia juga harus betul-betul selektif dalam menentukan calon legislatif. Kalau memang itu berjalan dengan baik, saya rasa, dan publik dan beberapa orang menilai bahwa kita tidak jadi soal untuk pilkada, untuk melangsungkan pilkada tidak langsung. Kalau memang itu tadi yang soal efisiensi. Iya, efisiensi. Apa sih sebetulnya yang ketika itu terjadi pilkada tidak langsung, seperti apa sih efisiensinya? Kan biasanya kan ada rekrutan, PPK begitu, atau mungkin itu sudah tidak ada lagi begitu ya? Iya, bisa jadi tidak ada Kak. Tidak ada lagi anggaran yang digunakan untuk PPS, untuk menggaji PPS, untuk bahkan kalaupun wacana ini benar ataukah ini terjadi Kak, ya bisa jadi tugas KPU juga tentunya berkurang atau mungkin ya KPU hanya menyelenggarakan pemilihan umum, pemilihan legislatif dan presiden. Setelah itu ya anggota DPR yang terpilih ini itu yang kemudian akan menjalankan amanah untuk memilih kepala daerah. Jadi mungkin kedepannya hanya kepanitiaan di internal DPR yang terbentuk. Betul. Iya. Itu mungkin tadi sahabat Radar Selatan 3 isu yang kita bedah bersama teman saya Mas Marewa. Jadi mulai dari tragedi kemanusiaan, pertama itu, yang kedua soal pembangunan daerah, sampai ke masa depan demokrasi. Betul. Menurut Sobat Radar Selatan, yang mana paling menarik untuk dikawal? Bisa ditulis di komen tadi, betul. Tulis pendapatmu di kolom komentar atau kirim DM ke IG-nya Radar Selatan. Saya Sondiasari, saya Baso Marewa. Jangan lupa follow dan share media sosial Radar Selatan.
dan tetap jadi warga yang kritis. Betul. Sampai jumpa. Kita minum dulu kopinya ke kawan.